Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelsa Kumaruningrum, NPM 1903110107 dari Paralel C. Sesuai dengan judulnya ya, kalau nggak sesuai berarti saya nguploadnya ngantuk. Lanjut, nggak penting. Sesuai dengan judulnya, di sini saya akan membahas materi tentang sistem kristal dan massa jenis. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir praktikum kimia fisika dengan menggunakan metode daring karena ada pandemi COVID yang sangat menyedihkan ini. Oke, daripada berbelit-belit perkenalannya, lebih baik kita langsung mulai saja. Sudah siap kan ya? Kalau belum siap, makan dulu, mandi dulu, minum dulu, cuci mobil dulu, cuci kucing dulu. Karena mendengarkan materi ini itu butuh tenaga. Oke? Hitung mundur lagi yuk. Oke, sudah siap kan ya? Kita mulai. Kalian gak boleh bohong. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu istilah yang dikenal sebagai kristal. Sudah tahu kristal kan ya, terutama cewek-cewek nih, cewek-cewek, oke? Tahu kan kristal? Kristal merupakan atom, ion, atau molekul yang penyusunnya tersusun secara teratur. Pola kristal itu tersusun secara berulang dan memiliki pola yang berbentuk 3 dimensi. Secara umum, kristal terbentuk apabila telah melalui proses pemadatan. Struktur kristal adalah suatu susunan atom-atom yang khas yang terdapat dalam suatu kristal. Struktur kristal dibangun oleh sel unit atau segumpulan atom yang berulang dan membentuk pola 3 dimensi. Struktur kristal ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah FCC atau Face Center Cubic, yang kedua adalah BCC atau Body Center Cubic, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah HCP atau Hexagonal Closed Pack. Spasi antar sel unit dalam segala arah disebut parameter Gizi. Untuk mempelajari letak dan arah bidang kristal, maka diperlukan sumbu kristal. Sumbu kristal adalah garis lurus yang melewati sumbu kristal. Oke? Sumbu kristal memiliki satuan panjang yang disebut dengan parameter. Berdasarkan parameter dan kedudukan sumbu, kristal dibagi menjadi beberapa golongan yang disebut sebagai sistem kristal. Sistem kristal merupakan cara untuk mengklasifikasikan bentuk kristal yang berbeda berdasarkan pada geometri sel satuannya. Ada 7 jenis dari sistem kristal. Yang pertama adalah kubik, heksagonal, tetragonal, trigonal, monoklinik, triklinik, dan yang terakhir adalah ortorombi. Setelah kita mengetahui 7 jenis dari sistem kristal tadi, kita akan mengetahui perbedaan anisotrop dan juga isotrop. Isotrop adalah sifat material yang dapat berubah struktur atom penyusunnya. Contohnya adalah kubik dan juga amorf. Sedangkan anisotrop adalah sifat material tertentu yang tidak dapat berubah pengaturan struktur atomnya. Contohnya adalah 7 sistem kristal selain dari kubik, yaitu heksagonal, tetragonal, trigonal, ortorombik, monoklinik, dan juga triklinik. Amorf adalah zat padat yang tidak mempunyai struktur kristal atau padatan bukan kristalin dan tidak mempunyai keteraturan kisinya. Partikel zat amorf tidak mempunyai bentuk tertentu dan permanen. Contoh dari zat amorf adalah kaca, plastik, gel, dan juga lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kristal. Jenis-jenis kristal ada 4, yaitu yang pertama adalah kristal kovalen, kristal molekuler, kristal ionik, dan yang terakhir adalah kristal logam. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kristal molekuler. Kristal molekuler adalah kristal yang terbentuk atau terjadi karena
gaya antar molekul yang terdapat dalam kristal tersebut atau yang biasa disebut dengan gaya van der Waals. Contoh dari kristal molekuler sendiri ini adalah argon, xenon, atau seluruh gas mulia yang terdapat dalam golongan 8 dan juga gas karbon dioksida. Sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis kristal yang kedua, yaitu adalah kristal ionik. Kristal ionik adalah kristal yang terbentuk karena terdapat kristal ion positif dan ion negatif. Contohnya adalah AgCl, NaCl, dan segala jenis garam atau segala jenis kristal yang mengandung ion positif dan juga ion negatif. Untuk penjelasan yang ketiga dari jenis-jenis kristal, yaitu adalah kristal kovalen. Kristal kovalen adalah kristal yang terbentuk karena gaya ikatan kovalen dalam atom tersebut. Contohnya adalah intan atau karbon, SiO2, dan Si. Yang terakhir adalah jenis kristal yang keempat, yaitu kristal logam. Kristal logam adalah kristal yang terbentuk karena ikatan logam yang terdapat dalam kristal tersebut. Contohnya adalah Li, Fe, Ni, dan juga Ca. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan massa jenis. Massa jenis atau biasanya yang dikenal sebagai densitas atau rapat massa memiliki pengertian perbandingan massa suatu zat dengan volumenya. Densitas merupakan ciri khas suatu zat. Apabila suatu zat berbeda jenisnya, maka densitasnya juga pasti akan berbeda. Untuk mencari densitas suatu zat, maka digunakan rumus Rho sama dengan M/V. Untuk mempermudah menghafalnya, maka biasanya digunakan penyebutan yaitu massa jenis atau Rho sama dengan cinta dibagi 2.